pas menjelang sore itu saya nggak perhatikan itu ada penjaga yang rumah itu kan, dia pesan memang ke saya, tolong Pak kalau maghrib nanti pintu ditutup, jangan Bapak ke itu kan ada gazebo di sudut, jangan coba-coba ke sana ya katanya. Pak, kenapa sih? Aduh Pak, innalillahi Pak. Loh kamu kenapa Pak? Saya bilang, lihat Pak di pintu. Pintunya kan kaca ya, jadi jelas kita lihat ya. Itu ada bayangan tinggi gitu kan. Saya liatin Bang, dia berdiri. Tiba-tiba saya ngedip mata, itu di depan saya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia bersama keluarga besarnya liburan di suatu villa yang ada di daerah Cisarua. Dan ketika mereka liburan nih rame-rame, ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor, bahkan sampai pulang ke rumah dan sampai balik lagi ke villa itu untuk menyelesaikan kejadian-kejadian horor yang terjadi. Jadi di sebelah gue udah ada Pak Badar. Pak, halo Pak. Halo. Waduh, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Pak ya udah datang ke studio Lonceng Misteri ini Pak ya. Terima kasih sama-sama. Nyeritain kejadian ini sama sahabat Lonceng. Pak Badar, ini kejadiannya tahun berapa Pak? 20 Mei 2023. Oh masih kemarin Masih ya? kemarin habis lebaran. Masih hangat banget nih. Ini waktu itu acara keluarga ya? Iya, keluarga besar. Semua ada 30 orang lah. Oke, ini besar. Cisarua. Seru. Tempatnya di Cisarua. Iya. Di mana ini Pak? Arah Cimacan. Arah Cimacan. Nah itu sebelah kiri. Oke, daerah-daerah situ ya? Iya, nggak jauh dari situ. Oke, villanya villa yang kecil apa villa yang gede? Kamar 8. Kamar 8. Wow. Gede banget nih villanya berarti ya. Emang untuk settingan berapa orang nih? Hampir 20-30 orang muat. 30 muat. 8 kamar loh. Iya, 8 kamar. 2 lantai ya? 2 lantai. Oke. 2 lantai. Waktu itu liburan di sana berapa malam, Pak? 2 hari. 2 hari. 2 hari. Ya? 2 hari 1 malam berarti. Iya. Dan itu rame-rame sama keluarga besar. Keluarga besar. Banyak banget ngalamin kejadian-kejadian di sana. Banyak semua. Cucu di semua. Kenapa nih, Pak? Ketika kejadian horor yang dialamin rame-rame nih, terus hanya bapak nih, hanya keluarga bapak aja nih yang diikutin sampai ke rumah. Itu yang saya tanya terakhir sama yang penjaga itu, karena saya tuh bersifat satu nggak mendengar, tak kabur. Oke. Bahkan sampai balik lagi tuh ya? Saya balik lagi biar masalah ini tuh clear. Iya. Biar nggak ada gangguan lagi. Betul. Sampai ke rumah. Betul. Bahkan sampai diikutin ke rumah loh, ini ngeri banget sih. Karena kalau kita udah liburan nih, horor nih villanya, pulang biasanya udah selesai. Iya. Ini enggak ya? Ini enggak sampai ikut ke rumah. Oke. Jadi buat sahabat Lonceng nih, yang penasaran sama ceritanya Pak Badar nih, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Pak Badar, Iya. gak usah lama-lama lagi nih Pak ya, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi begini abang, kita ini satu keluarga liburan lah gitu. Semua lah ikut, dari cucu, anak, ipar sampai besan ya.
semua ikut. Nah ada ipar, ya deh bang kita berangkat, gitu kan, kita berangkat. Udah kita siap-siap kan, pikir hiburan ya. Habis lebaran, saya ingat tuh tanggal 20 Mei. Akhirnya kita berangkat. Sampailah di lokasi sana ya, kita nyewa salah satu tempat di sana ya, villa lah gitu. Nah itu memang dia agak masuk ke dalam. Villa itu agak masuk ke dalam, tapi nggak jauh dari jalan raya sih. Nah di villa itu dia ada posisinya di sebelah kiri, kamar 8 tuh tingkat. Di belakang villa itu ada perkebunan lah, mungkin masyarakat situ ya, ada perkebunan singkong apa. Udahlah kita biasa lah, kita enjoy yang namanya kumpul sama keluarga, sama ipar, sama adik, sama semua ya. Udah sampai di sana kita, yaudah yuk bang, lomba dulu yuk, kita acara lomba, kita main voli air ya kan, kita main apa, semua bola segala macam kita lah, namanya kita hiburan gitu kan. Udah pas menjelang sore itu, saya nggak perhatikan itu ada penjaga yang rumah itu kan. Dia pesan memang ke saya, bahkan bukan ke saya aja, ke istri saya, ke ipar saya, ke adik-adik saya, ya kan. Tolong Pak, kalau maghrib nanti pintu ditutup. Jangan Bapak itu kan ada gazebo di sudut. Jangan coba-coba ke sana ya. Saya tuh orang yang kurang yakin hal kayak gitu, bang. Saya tuh masa iya, apa sih maksudnya gitu. Saya nggak dengar itu, saya langgar itu kan. Udahlah, itu maghrib pintu ditutup, ya kan, maghrib pintu ditutup. Nah, saya sholat maghrib saya di kolam renang tuh pinggiran. Saya keluar, terus istri saya sempat, Mbak, manggil saya kan, Mbak, tadi nggak dengar pesan nih itu tadi yang penjaga. Udahlah Bu, saya bilang. Ini kan mana ada, saya bilang. Mungkin dia cuma nakut-nakutin kita, apa gimana mungkin, saya bilang gitu. Udah, saya duduk lah bang yang di langgar itu, di gazebo itu saya duduk, saya ngopi, saya bercanda-canda, bahkan sama cucu saya itu bang. Cucu saya itu berdua. Udah, saya masuk lagi, itu cucu saya itu nangis nggak berhenti. Sampai terus nangis, sampai ipar saya, ini kenapa bang? Nggak tahu deh. Udah kita bacain aja deh, bacain apa? Doa lah. Nggak hari-harinya ini cucu. Akhirnya, oke lah, kita berhenti itu, kita gendong, terus dibawa sama kakak-kakak ipar apa. Akhirnya saya tuh jam 9 itu masih di gazebo itu bang. Nah penjaga villanya tuh nyamperin saya, Pak, mohon maaf Bapak, kenapa saya bilang, mendingan di dalam aja deh Pak. Loh, kita kan sewa Pak, masa saya nggak boleh duduk di sini, saya bilang. Loh ini Pak ketentuan Pak, Bapak dengar omongan saya deh, kata dia gitu. Ya udah baiklah saya bilang, saya ke dalam. Akhirnya kita ke dalam, saya tuh wah udah bagi-bagi ini deh. Kita istirahat, kamu tidur di kamar ini gitu kan. Saya di atas di balkon, saya bilang. Saya bukan besan ya, jadi saya punya ponakan sama besannya itu ya. Saya tidur tuh gabung sama ponakan saya juga, sama ipar saya. Enak nih kita gelar di sini, saya bilang. Capek kita. Udah saya gelar di situ bang. Nah, saya posisi itu saya madep ke arah sana, Nah di sebelah kanan saya itu ada pintu kaca kan bang ya, pintu kaca besar. Itu saya duduk belum bisa tidur juga. Nah ini si besan ini udah tidur apa? Udah malam. Ya sebentar lagi lah saya bilang, saya kan tadi habis ngopi. Saya bilang, udah saya duduk. Nggak lama kita tidur, kita ngelonjoran aja, nggak tidur, ngelonjoran. Sambil kita cerita nih bang, ngobrol gitu kan tentang ya pengalaman.
Nah ini nepok saya ini si ponakan saya ini, mertuanya. Pak, kenapa saya bilang? Aduh Pak, innalillahi Pak. Loh kamu kenapa Pak? Saya bilang. Lihat Pak di pintu, katanya. Di pintu mana sih Pak? Itu yang kanan Bapak. Saya kan di posisi di tengah. Dia di sebelah saya, ini ipar saya, itu ponakan saya. Saya lihat pintunya kan kaca ya, jadi jelas kita lihat ya. Itu ada bayangan tinggi gitu kan. Tapi duduk dulu loh Bang. Dia duduk dari posisi duduk. Ini udah nggak karuan nih. Mertuanya ponakan saya udah nggak karuan, udah nyebut ini segala macam, udah baca. Yang di sini saya tepok juga. Saya manggilnya Mas, tolong lihat tuh apa itu di situ. Nggak berani deh kata dia. Nggak berani Bang saya Bang. Saya liatin Bang, dia berdiri di pintu kaca kan bayang ya. Dia berdiri itu. Ini apa ya saya bilang. Terus ini pakai bahasa Sunda, memang orang Sunda ini, mertuanya ponakan. Pak, cicing Pak, ulah ditenjokkan, maksudnya jangan dilihatin, ternyata orang naon katanya. Tinggi besar ya, tinggi besar. Saya tatapan Bang di kaca itu saya lihatin. Nggak lama, saya kan posisi duduk masih. Udah Pak. Nggak usah dianggap Pak, kita baca aja ayat kursi, saya bilang. Kita baca aja. Kita nggak ganggu dia, saya bilang gitu. Tiba-tiba, kita kedip mata tuh ya. Saya ngedip mata, itu di depan saya Bang. Apaan? Nah itu dia, tingginya 3 meter ya. Itu, dia kayak pakai rok pendek. Ya. Terus kaos kaki putih, segini nih. Ini kan posisi kaki saya, maaf, saya ngelonjor gini kan, itu dia di kaki saya dia berdiri dan natap saya. Kayak kaos kaki putih, sepatunya tuh kayak sepatu zaman dulu tuh yang model hitam mancung gitu kan. Kayak pantopel gitu ya? Iya, kayak pantopel tapi yang model kulit dulu tuh. Nah, ini bajunya memang kayak putih ya. Gaun pengantin ya, mukanya putih, rambutnya pirang, mukanya putih, pakai topi dia Bang, topi yang lebar itu loh, apa ya? Saya kurang ini ya, tapi topi lebar gitu, di sininya pakai kembang, di kupingnya itu, dan hidungnya itu mancung, jadi kayak bukan orang sini. Kayak orang-orang luar lah ya, Eropa gitu. Ya, cuma yang saya nggak bisa lihat posisi mata Bang. Rambutnya nutup mata itu ya. Hidungnya tuh memang mancung banget. Itu tatapan sama saya Bang. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya nyebut. Mata saya nggak kedip itu Bang. Nggak kedip sama sekali. Ini pengalaman. Ini di sebelah saya udah teriak-teriak. Oh dia ngeliat juga ya? Semua lihat Bang. Aduh, jangan dilihatin. Pak, jangan Pak. Aduh tolong Pak. Saya udah nggak bisa Bang. Saya udah posisi celentang. Kalau saya mungkin posisi tengkurap, saya udah ngumpet aja lah ya. Tapi saya lihat begini memang saya lihati ada Bang berpikir begini. Apa ini ilusi saya? Tapi ini lihat. Sebelah saya lihat gitu loh. Terus saya berpikir, apa ini kuasa Allah? Apa ini makhluk apa? Saya kan memang nggak yakin hal-hal kayak gitu. Nggak kuat saya Bang, nggak kuat ya. Lama-lama tuh udah badan itu udah kayak macem panas dingin. Mata saya juga udah berair. Saya melangkah Bang, saya bangun. Nggak pakai ngomong Bang. Astagfirullahaladzim, saya lari Bang, turun dari tangga itu. Itu saya turun dari tangga itu Bang, itu kayak, saya kan pakai sarung. Itu kalau andai saya, maaf ya, saya keserimpet mungkin jatuh, tinggi, tangganya tinggi. Saya lari ke bawah, astagfirullah, saya bilang, Allahu Akbar. Nah yang di bawah ini rame, ada apa bang, gitu kan.
Enggak, udah deh. Saya masuk ke kamar yang istri tidur kan, sama cucu-cucu saya ya. Saya masuk, Bu, astagfirullah Bu, kenapa? Saya lihat ini Bu, orang bentuk begini gini gitu loh. Saya tidur di kamar, anak cucu-cucu saya ini kan di kasur ya. Saya dari bawah, persis ada kaca juga Bang, diketok Bang kaca. Iya, istri saya buka. Ah, ini kali Bah, apa? Ada yang keluar kali tadi, dibuka. Itu Bang, itu bertaring Bang. Sosok, jadi perempuan, cuma bertaring itu. Jadi kaca, karena di luar ada lampunya itu memang agak redup. Tapi kan kita ngeliat, karena lampu dalam kan nyorot keluar, lampu dari kamar itu. Itu bertaring berdiri di depan kaca itu. Udah tutup istri saya. Udah saya baca-baca di situ. Nah cucu saya lindungin lah. Takut lah kan kalau anak-anak kecil itu kalau lihat gituan pasti katanya nggak baik. Udah saya umpetin, saya lindungin. Rame lah nih keluarga di bawah tuh rame. Ada apa bang? Saya jelasin. Begini. Ya udahlah bang. Abang ini dulu deh, minum dulu. Saya udah minum, saya bilang. Ya udah minum lagi bang, tenangin pikiran lah katanya. Abang ilusi kali, kata saudara-saudara nih, ipar-ipar. Saya bilang gimana ilusi? Itu bapak tuh abang ipar kamu, saya bilang. Turunlah tuh bapak, sambil keringetan, pucet. Kenapa ditinggalin pak saya, kata dia. Ampun pak, dia duduk terus pak di situ, nggak pindah nggak apa. Ya udahlah, jangan ada yang tidur dulu deh, saya bilang gitu. Masuk subuh kita berjamaah bang, kita berjamaah sholat subuh. Betulan ada ipar, sholat ya nggak sholat tawas lo ya, udah sholat. Udah, setelah itu pagi kita mau aktivitas jadi malas bang. Mau adain lomba lagi nggak? Saya bilang lanjutin aja nggak apa-apa. Bismillah, yang penting kan kita nggak ganggu, saya bilang gitu. Nah penjaga villanya datang nih bang, kan pesan catering, ya kan? Datang, Pak, kan saya udah bilang sama bapak. Oh kamu siapa? Saya yang jaga. Kan saya udah bilang bapak jangan diri di situ lah maghrib, jangan ini. Itu tuh tahu dari mana? Saya kan belum cerita sama situ, saya bilang. Saya lihat bapak dari luar, bapak duduk di situ. Pasti nggak lama bapak diganggu. Si penjaga itu ngomong gitu. Berarti kan dia tahu bang kondisinya gitu kan? Iya. Udah nih bang, kita kan 2 hari bang di situ. Ada perasaan penasaran bang. Apa iya nih di gazebo itu apa gitu? Udahlah saya ke situ bang. Kalau nggak salah mau menjelang maghrib saya ke situ. Saya ke gazebo. Saya duduk di situ. Maaf ya bang, kita ngopi, kita bahkan cucu saya bawa bang. Terus adik ipar bang, berani boleh bang. Buat maaf ya bahasa ininya lah. Gua tahu lo siapa bang katanya, lo emang orang nggak ada takutnya, tapi jangan itu bang, ini kan ada pesan katanya. Saya bilang enggak, saya cuman kita nafsi saya bilang. Benar ini kacau ini. Udahlah bu, ini cucu bawa dalam deh. Lagi mau ngapain sih mbak di situ? Istri bilang enggak, saya cuman pengen ngadem, enak suasananya enak. Saya bilang. Saya duduk situ. Saya kan merokok ya bang, saya kan merokok. Itu saya ngerokok nih bang, saya nyalain mati. Ini rokok basah? Enggak. Ada apa nih? Saya ganti lagi, saya nyalain mati lagi. Saya telepon ke dalam, tolong dong rokok abah dong yang baru ambilin. Kok mati mulu, apa lembab apa nih? Kan dingin ya. Keluar lah nih ponakan nih, ini om katanya. Udah saya nyalain lagi, mati lagi bang. Udah, ini di gazebo ya lumayan besar. Saya diri bang, ya. Saya bolak-balik bang di areal itu.
Rokok saya masih di gazebo. Terus saya ke arah areal kolam renang, saya balik lagi. Tak duduk. Astagfirullah, itu apa ya? Innalillahi, saya bilang. Itu kayak sosok anjing, Bang. Badan manusia, tapi kayak serigala gitu loh, mukanya itu. Kan aneh. Saya nggak bisa, ini udah lemes juga ya, dengkul ini benar-benar kaget juga yang semalam juga udah lemes juga, tapi saya udah kalut gitu. Ini ada apa, saya bilang. Astagfirullah, saya nyebut. Saya mundur Bang pelan-pelan. Saya mundur pelan-pelan. Gazebo itu posisi ada di sudut. Jadi di teras itu ada di sudut gazebonya. Saya mundur. Saya mau mengarah ke ruang tamu. Dikunci dari dalam nih. Wah, dikunci, saya bilang. Saya udah gemeter Bang. Saya ke arah kolam renang, pintu samping. Mas, sini. Kakak ipar. Ada apa? Tolong tuh. Saya baru lihat itu tuh, saya bilang. Di mana yang benar, kata dia gitu. Itu lihat aja tuh. Nggak ada apa-apa. Dia lihat nggak ada apa-apa Bang. Udah balik lagi kan. Bener kamu nggak lihat? Iya, nggak lihat. Udah kita masuk yuk. Masuk. Dari areal kolam renang ke samping itu kan dapur langsung. Ada kamar mandi di ujung. Baru dia lihat. Kita nggak lari Bang, karena memang posisinya saya kan waktu itu kaki saya memang sakit ya. Jadi kalau untuk nanjak begitu nggak kuat saya, karena agak ada tangga itu. Ipar saya lari Bang langsung, nggak mikir panjang dia. Badannya gimana itu tapi? Badan manusia, cuma mukanya serigala. Saya berasumsi awalnya saya pikir ilusi Bang, ilusi karena kita satu capek malam habis lomba ya, kita kumpul keluarga renang. Tapi ternyata memang ada di situ lagi. Udah kita masuk. Ya udahlah. Udah deh. Ini jangan kesini lagi deh. Ini kejadian aneh banget, bukan satu orang dua orang yang lihat, ya kan? Karena saya punya inisiatif. Kebetulan anak saya ikut yang guru ini kan. Yuk kita buat ini aja deh, pengajian. Ya udah, kita ada videonya Bang, kita buat pengajian, kita kirim arwah, kirim doa. Udah 1 jam lebih panjang doa itu, dan kita minta izin sama, mungkin ada makhluk halus di situ yang keganggu ya sama keramaian kita ya. Nggak lama ipar saya nggak sadar Bang, pagi menjelang pagi saya punya adik ipar tuh nggak sadar. Ditegur nggak bisa ngomong, diam aja Bang. Kenapa kamu, saya bilang. Gitu loh. Kenapa kamu? Ada, jadi gini, saya punya adik ipar, punya saudara, mungkin bisa mengerti hal itu. Dia borehin apa gitu ya, muntah tuh Bang. Setelah muntah baru kita tanya kan, udah mendingan, saya bilang. Dek, saya panggilnya. Iya Bang, udah mendingan. Kenapa? Saya lihat juga Bang. Lihatnya gimana? Depan muka lagi tidur. Kalau saya kan masih tinggi gitu kan, jauh. Dia berdepan, kaget karena memang bukan, dia ini orang awam juga ya, yang nggak biasa hal itu. Akhirnya udah tuh muntah-muntah gitu. Itu pas dia lagi tidur ya? Lagi tidur. Nah, anak saya ini kan memang guru agama. Dia mengerti juga hal itu kan. Ini nanti ngaji lagi deh. Jadi itu habis pengajian, istirahat lu? Istirahat masih di teror Bang. Tiba-tiba pas tengah malam, iya, Bapak ngelihat ponakan tuh. Ponakan. Jadi gitu. Nah, lanjutnya yang seru lagi begini Bang, saya bingung ya. Saya juga punya ponakan masih kecil, namanya Nazila. Lari dia dari atas Bang. Kenapa Nazila, saya bilang. Om, aku lihat Om. Lihat apa? Kamu bohong kali. Enggak Om, benar. Kayak gimana? Pakai topi Om, pakai kembang, pakai sepatu, pakai rok putih, gaun putih, kayak orang Belanda Om. Wah, saya bilang
Saya nggak cerita loh sama ponakan saya. Oh, kemarin itu ya? Iya, karena intern saya cerita ke depan anak-anak nanti timbulnya kan takut mereka. Kita nggak baik menceritakan hal itu kan depan anak-anak kecil nanti. Ternyata ponakan saya lihat bang. Coba deh Nazila, kamu ke om anak saya nih, om Atta saya bilang. Coba kamu sana saya bilang gitu kan. Udah kita ngaji lagi tuh bang. Udah, akhirnya ipar bilang, udahlah kita keluar yuk dari sini, udah cukup, karena udah banyak masalah katanya. Saya pulang, sampailah kita di Jakarta di rumah. Sampai di rumah, saya sakit bang. Sakit ya? Sakit saya bang. Ini badan kayaknya berat, kepala juga pusing, terus panas tinggi. Udah kita ke dokter bang. Dokter cuma bilang apa demam. Oh. Iya. Terus ini apa mau pilek mau apa gitu, udah kita minum, nggak ini juga bang, malam itu masih ya kan masih apa meriang gitu kan, nggak lama bang itu di rumah saya dengar tuh ada kayak suara kerincingan tuh, kering gitu, kerincingan. Bu dengar nggak bu? Enggak, coba bu lihat deh bu, masa ada kerincingan malam-malam, nggak ada yang merah kucing kayak gituan, saya bilang. Saya ke depan bang. Wallahu alam bisawab bang, ngikut ke rumah. Apaan? Itu yang kayak orang nonik Belanda gitu. Wah, beneran ngikut ke rumah. Istri saya lari bang ke belakang sambil teriak. itu posisinya ada di mana pak? Di rumah, Di mananya? di depan pintu. Jadi suara kerincingan itu adanya di luar. Kamar saya di belakang bang. Jadi rumah saya kan lurus panjang. Saya dengar kerincingan itu di samping-samping rumah, malah di depan. Saya pikir kucing atau apa. Tapi kan memang nggak ada piara kucing. Ya, pas buka pintu. Nah, pas mau buka pintu bang. Buka pintu kamar. Iya. Terus dia ada di mana? Di ruang tamu. Itu berdiri bang. Nah, jadi istri saya kan memang nggak lihat waktu saya di penginapan. Tapi yang dilihat yang di rumah. Dan sama versinya. Dan bahkan bukan istri saya aja yang lihat, anak saya yang perempuan lihat bang. Gimana ya, nggak masuk di ini, kita udah pulang, kita udah jauh, bahkan kita udah bikin pengajian, udah bikin macam-macam doa di situ. Akhirnya pagi itu saya cari nih temen ya yang paham lah ya apa gitu. Mereka juga pada ya masa sih gitu. Masa sih. Saya telepon anak saya yang di Bogor, dia sambil bercanda. Kenapa, Mbak? Itu yang Abah lihat di penginapan sana, kok ada di rumah? Abah bilang gitu. Itu kemarin Umi diganggu juga, saya bilang gitu. Anak saya bercanda, itu Abah berarti paling ganteng Mbak di kalangan jin. Makanya dia suka. Wah kamu yang bener. Akhirnya anak saya datang kan dari Bogor itu. Udah kita ngaji sekeluarga aja, keluarga kecil. Nah dipanggil lah si Mbak Ika ini. Ada namanya Mbak Ika. Saya punya ipar, dia punya adik, bisa gitu loh bang, kayak orang bisa. Datang lah dia. Nah, saya dipegang, diobatin nih bang. Sakitnya bang. Saya dipegang sama Mbak Ika itu. Waduh sakitnya minta ampun bang. Ini nempel ini bang kata dia. Terus saya dipegang, cuma diboreh apa dipegangin sakitnya kayak apa tahu. Kayak kita kena kolesterol. Saya juga bingung gitu. Kok bisa seperti ini gitu. Tapi untuk yang sosoknya sama ya, persis ya. Yang dilihat istri juga mukanya nggak kelihatan ya, matanya ya? Iya, matanya nggak kelihatan sama sosoknya. Ada yang Mbak itu bilang, yang bisa itu, saya ditempel. Jadi satu keluarga ini bang, yang saya ini nih, itu semuanya ditempel sampai cucu saya. Jadi memang ada yang bilang roh halus itu memang begitu. Kalau dia udah suka, dia nempel katanya. Saya nggak ngerti, awam ya. Cucu saya pun di rumah bang. Itu kalau malam, walaupun gelap lampu, mati. Kan kita kalau tidur mati ya.
Itu main sendiri bang, main nggak ada takutnya gitu, kayak ada yang ngajak main gitu loh. Ini cucu, cucu saya namanya Faiz. Ini kenapa ini anak ini main sendiri, main mobilan, terus kayak ada yang nuntun, ada yang apa. Wah ini nggak bisa dibiarin, saya bilang nih. Saya bilang nih istri, Bu, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ini lihat tuh kelakuannya. Jam 2, jam 3, jam 4 belum bisa tidur bang, cucu saya. Anak segitu masih main mobil-mobilan, masih main apa. Terus kadang-kadang ketawa-tawa, terus muter bang. Muter kadang ngajak lari gitu. Saya liatin gitu. Wah ini ada apa ini, saya bilang. Udah. Sampai akhirnya gimana tuh Pak? Iya, jadi gini aja deh Pak, kata istri. Kita sempatin waktu, balik ke sana lagi yuk. Temuin itu yuk, yang jaga itu, katanya. Saya mikir ada baiknya juga bang. Ya udah deh, balik bang ke tempat penginapan itu bang, sama istri. Saya sana bang sama istri bang, tanpa pengetahuan ipar-ipar yang lain. Assalamualaikum. Iya Pak, ada lo, Bapak lupa ya, saya kan seminggu yang lalu keluarga kita nginep di sini Pak. Oh iya katanya. Gini Pak, boleh saya ke rumah Bapak, saya bilang. Oh iya silakan Pak, kita ngobrol-ngobrol, saya bilang. Udah saya masuk, diajaklah rumah penjaga ini. Itu nggak jauh bang dari villa itu. Kita diajak masuk, kita ngobrol. Kenapa Pak? Dia bilang, saya begini bang, saya ngalamin begini. Terus ya di rumah cucu saya diganggu, istri saya diganggu. Bahkan sampai sekarang saya juga masih kayak berat, anak saya diganggu, saya bilang gitu. Saya ceritain, oke Bapak, sini Pak, maaf Pak, saya kan orang sini, abi teh orang dinya, bahasa Sunda kan. Ayo milu jeung abi. Udah saya ikut. Ternyata gini bang, ini villa. Di sampingnya itu ada gang, ada makam keramat. Oh, begitu bang. Nah, Bapak, ini namanya makam keramat Batu Ceper. Saya ingat banget orang itu ngomong. Semua orang ziarah ke sini Pak dari mana-mana. Nah, waktu itu saya dengar Bapak, maaf, dia bilang, keluarga karaokean sampai pagi, terus nyanyi sampai pagi. Oh itu ponakan saya mana senang nyanyi, saya bilang. Ya udah Bapak, ayo saya temenin ke makam. Udah saya ke situ kan, ternyata makam keramat itu dulunya itu dia itu ininya apa ya, menir Belanda gitu. Apa sih, Demang apa gitu. Nah menurut itu, tapi dia seorang pejuang juga di situ. Ya, udah, sekarang Bapak Fatihah di situ, Bapak minta maaf. Udah saya baca Yasin ya di makam itu, saya baca. Ya saya talkin lagi lah, saya doain semua kan. Saya bilang saya minta maaf, saya percaya nggak percaya, tapi makhluk Allah itu ada, saya bilang kan. Kelar saya baca itu, saya kembali lagi ke rumah orang ini nih. Bapak pernah saya pesan kan, tapi Bapak nggak pesan ke saya langsung loh Pak. Bapak pesannya keluarga yang lain. Kenapa Bapak nggak pesan ke saya? Kalau pesan ke saya nggak akan langgar. Iya, saya pesan karena Bapak waktu itu saya lihat agak sibuk lagi ngatur lomba. Kenapa? Itu Pak, yang di gazebo, Bapak udah ke situ lagi kan? Belum. Yuk saya temenin lagi. Ya udah saya temenin tuh ke tempat gazebo itu, diantar sama Bapak ini kan. Sini Pak tadi. Jadi ini gazebo, tembok. Ini Pak, Bapak naik tembok sini. Itu makam. Hah? Kok ada makam? Itu sungai Pak. Terus jadi cerita orang sini dulu. Ini dia muja. Jadi ada orang muja di situ. Saya sih nggak paham. Itu kan cerita dia. Cuma saya simak.
antara dia itu bohong apa enggaknya, tapi saya tuh menanggapinya ya baik aja bang, karena saya pikir cerita itu kan bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Itu ada benar ada makam. Udah bapak juga minta maaf karena bapak di gazebo, bapak nyanyi, bapak tidur-tiduran, ini tempat dia katanya. Dan bukan tamu bapak aja pak, yang digoda di sini. Udah saya turun bang ke situ, saya tabur bunga ya. Saya beli bunga tuh bang, saya tabur bunga, saya bacain Yasin. Udah pak, apa Ujang namanya? Itu jadi gini bang. Penginapan itu udah jual beli ternyata bang. Jadi ada yang beli, besok jual lagi. Entar orang yang punya orang baru lagi, nanti ada lagi baru lagi. Jadi memang nggak lama bang yang punya villa itu, yang punya penginapan itu nggak pernah ada yang lama. Begitu. Jadi ini yang terakhir bapak sewa ini tuh orang baru yang punya pak. Gitu. Nah, Bapak, ini dulu ada orang di perkebunan saya ditemukan di sungai, Pak. Katanya tragis matinya, entah dibunuh entah apa. Nah, itu lama di sini, Pak. Kalau ibarat orang bilang nyangsang ya, jenazahnya tuh. Baru ketemunya di situ lama, begitu. Kalau gitu saya minta maaf lah kalau saya bertingkah gimana di sini. Dan setiap kawasan memang ada kata dia gitu kan. Ya, kira balik lagi ke sana ya. Balik. Dan saya balik lagi. Dan ternyata banyak jawaban-jawaban yang Bapak dapat nih di sana. Iya, saya penasaran bang gitu karena memang saya ini orang awam. Akhirnya pulang ke rumah lagi tuh. Iya, saya pulang ke rumah itu. Saya pulang ke rumah saya lagi. Tapi dengan ada syarat bang. Apa tuh? Iya, si yang penjaga itu, Bapak sebelum pulang, Bapak baca dulu di sini Yasin 30 kali. Saya bilang kok nggak kepanjangan? Itu syaratnya Pak, saya yang jaga di sini gitu. Ya udah saya baca. Pulang-pulang tuh subuh dari sana. Iyalah 30 kali Yasin. Kan panjang gitu. Terus itu setelah sampai rumah Pak, apakah gangguan itu hilang Pak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah udah enggak ya? Alhamdulillah enggak. Cuma begini, kakak ipar saya yang tinggal di Bekasi telepon, kamu di mana? Di rumah. Ini kakak ipar saya di Bekasi memang percaya hal kayak gitu bang, percaya hal gitu. Nah saya manggilnya Kak Mama. Kenapa Kak? Enggak, ini Kak Mama kok udah 2 malam ini katanya dimimpiin terus tuh yang kamu lihat. Nah dia doang tuh. Saya kesana deh. Saya jelasin ya, saya bilang gitu. Ini jujur ya Kak, saya sama istri itu kemarin balik lagi ke sana. Cuman tolong jangan kasih tahu yang lain, kasihan. Takutnya berpikiran atau apa. Ini kan kita tadinya niatnya enjoy. Coba deh tak telepon dulu deh, saya bilang. Saya telepon ke bapak yang itu kan, saya masih nyimpen nomornya. Pak, ini kakak ipar saya. Begini Pak, mimpi begini. Oh nggak perlu ke sini, nggak perlu. Udah. Baju yang dia pakai, ingat nggak? Yang mana? Yang dia pernah nginep di sini. Itu kesuka dia dengan warna itu. Saya ingat Kak Mama kesana pakai baju hitam. Dia pakai baju hitam Pak. Saya bilang gitu. Iya, dia suka, buang aja katanya. Udah, Kak Mama itu disuruh dibuang. Kak Mama yaudah baik saya buang aja udah katanya. Mau di tempat apa kayak pokoknya buang, jangan dipakai lagi. Gitu loh. Jadi dia tertarik rupanya. Setelah pulang dari villa itu nggak ada yang diganggu lagi ya keluarga yang lainnya? Enggak, cuman kak saya tuh, Kak Mama sama cucu saya masih itu yang main sendiri. Sampai sekarang villanya masih ada nggak sih Pak? Ada. Saya kan balik lagi. Ada. Masih disewain juga? Masih. Wow. Oke, akhirnya ini kejawab semua Pak ya ketika Pak Badar balik lagi ke sana. Iya. Pokoknya semuanya clear, kejawab clear. semua.
ada dikasih tahu caranya juga biar lepas dari itu semua ya, sama penjaga villa di sana. Betul, betul. Akhirnya sekarang aman-aman aja, sampai sekarang masih alhamdulillah ya. Alhamdulillah aman. Ini cerita lengkap sih, semuanya juga udah kejawab semua ya. Dan ya kalau ada memang yang belum terjawab nih, mungkin dari sosok-sosoknya aja sih, dan itu mungkin juga nggak tahu dari mana Pak ya. Iya, betul. Sosok-sosoknya kecuali yang noni Belanda itu. Iya, noni Belanda Kalau itu. noni Belanda itu kan udah ada desas-desusnya, udah ada cerita-ceritanya. Ceritanya ada di situ. Kalau yang muka serigala itu nggak tahu ya dari. Iya, itu nggak tahu. Buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang pengen jadi narasumber nih, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Pak Badar ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow Instagram kita dan klik link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal mengarah ke WA admin kita ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Pak Badar, Pak. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Udah Terima kasih banyak. Di Lonceng Misteri buat sahabat lonceng, terutama sama saya nih Pak. Thank you Sama-sama, banget, Pak, ya. saya juga banyak terima kasih. Nih mantep banget nih. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Pak Badar juga izin pamit. Bye-bye.